Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kejauhan kalau di situ. Nah, dari sini aja. Baik, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini kita kuliah apa? Kuliah Mata kuliah ini perlindungan saksi korban, betul? Ya. Ya, silakan. Gini aja lah ya, kita ngobrol. Enaknya ada kopinya ini, tapi enggak. Iya, habis hujan. Oke. Baik. Pertama saya ucapkan terima kasih. Ini pertemuan pertama kita offline ya. Harusnya kemarin ada, tapi itu di masa sterilisasi. Kebetulan waktu itu saya juga kena COVID. Jadi kalaupun bisa saya tidak bisa masuk. Tapi waktu itu saya sudah ganti dengan Zoom. Jadi saya beri penjelasan bahwa perkuliahan di semester ini itu blended learning. Ada sinkronus dan ada asinkronus. Asinkronus itu satu arah saja. Jadi saudara baca materinya, lihat videonya, ngerjakan tugasnya, nama asinkronus. Ada mata kuliah ada sesi namanya sinkronus. Mensinkronkan antara yang saudara baca dan yang saudara cermati di kelas. Jadi bentuknya sesinya interaktif. Bisa lewat Zoom, bisa lewat tatap muka. Namun di kuliah semester ini itu diarahkan tatap muka, sehingga ada sesi yang saudara belajar lebih kemandiri, sediakan source-nya, lalu ada mata kuliah yang nanti sesinya saudara diskusi. Harapannya sudah dibaca. Mari kita cermati. Anda akan terlihat, saya sekaligus mensinkronkan, ada beberapa mahasiswa yang belum sepertinya mengakses perkuliahannya dengan baik. Saya bisa lihat kalian punya progres berapa. Mari kita lihat sama-sama. Biar tidak ada tulisan yang berbeda. Saya sort dari yang paling kecil, lowest progress. Jadi nggak tepat. Oke, adik nol. Ada yang namanya terus biasa. Enggak, adik enggak sakit. Nol. Jadi gimana saya mau kasih nilai? Ini mengganti saudara. Karena saudara mengakses kuliah atau tidak. Jadi kenapa progres itu penting? Saya melihat saudara kuliah kalau progres nol gini, ada dua orang. Kerjanya dari Saudi Pajak Amali, satu orang ya? Ya, Pak. Nggak ada? Ini 20%. Dia Sabrina Adila. Ada orang? Saya itu akan reminder orang-orang yang ada progres. Karena syarat untuk kuliah ujian nanti 85%. Atau ya ikut mepet-mepet itu lah. Tapi kalau dia 24%, tapi Pak, saya boleh ujian ya Pak, ya kan? Namanya tahu diri. Oke, lihat dia sendirian, angkanya kecil, paling tinggi 70-an. Yang paling tinggi. Muhammad Arya Ramadhani, itu orang dari dikatakan. Tapi hati-hati, ada orang yang nilainya gede, tapi di aksinya itu cuma 17 detik. Saya patut tunggu gaji kalau keliling-keliling aja gitu ya. Nah, tolong dicermati baik-baik. Yang pertama, syarat saudara ikut ujian saya 85% progresnya. Jadi jangan ada lagi yang mengeluh Pak, progres saya kecil.
Ya, saudara sudah lihat sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tawarkan perkuliahan kita semester ini. Di kelas saya ada 3 kelas. Senin, Rabu, Jumat, sama-sama jam 7 di bulan Ramadan ini. Tolong yang mau ngomong di luar dulu. Ya, siap? Sudah selesai ngomongnya? Oke. Kita kuliah tetap jam 7. Maju, mundur, atau seperti apa? Maju, Pak. Maju kemana? Maju tak gentar. Kalau kemarin, kalau besok ini Bu Bibi, beliau nawarkan jam 16.00 dan teman-teman banyak yang setuju. Dan peminatan ini kan juga tidak terlalu banyak. Ya, orangnya sedikit. Ya, orangnya hanya yang peminatan daripada tidak ada yang sendiri. Jadi kayaknya mungkin bisa didiskusikan sama teman-teman. Makanya saya Kalau tahu. saran saya naik maju aja, Pak. Jam berapa? Jam 16.00 atau enggak? Ya 16.00. Ada tawaran 16.00. Biasanya yang 16.00 itu yang bermasalah ada yang kerja. Ada yang kerja nggak sih? Sambil kerja? Ada. Ya, saya Hah? Malam-malam kerja. Yang kerja biasanya yang kalau selesai jam 4 kan gitu nggak Pak? Agak mustahil gitu. Ya, gimana? Ada nggak yang bermasalah? Gimana? Kalau saya ini kan ada sendiri ya. Kalau masukkan jam 4 saya juga nggak bisa karena praktek kalau pekerjaan negara jam 4 dulu. Oh, jam 4 juga. Baik. Berarti opsi kalau ada yang nggak bisa itu opsinya tertolak. Jadi jangan cuma satu yang nggak bisa Pak. Tidak bisa. Ada opsi lain. Sama opsinya juga ini bentar lagi Isya. Mau kita stop Isya dulu atau mau stop sampai tarawih? Break sampai tarawih baru lanjut lagi, atau kita terobos Isya sama tarawihnya tapi kita nggak pulang malam-malam, mungkin jam 8:15 lah gitu kita sudah selesai. Gimana? Silakan, saya terbuka dengan beberapa opsi. Bagaimana? Ada opsi lainnya? Nah, jadi kalau jam 4 maju bisa ya nggak apa-apa, tapi kan ada yang nggak bisa. Nah, itu namanya zalim nanti kalau saya memenangkan suara banyak itu ternyata tidak terlalu betul ya. Demokrasi itu kadang yang suara banyak dimenang, enggak juga. Suara banyak jangan sampai menzalimi yang sedikit juga. Ada lagi? Nggak ada. Ada usul? Nggak ada. Kalau saya kerjanya malam, mohon maaf ini memang kelas malam, jadi saudara yang mungkin kalau kerjanya malam, jadi saudara yang geser kelas, pindah kelas lain, gitu ya. Kalau nggak ada berarti mungkin kita mulainya agak lambat ya, 7.15, selesainya jam 8.15an lah ya, sejam saja. Deal nggak? Nanti saya dibilang korupsi waktu. Tapi sebenarnya itu di jeda Isya dan sejeda Isya sebenarnya sama aja sih waktunya. Tapi kan kalau saya jeda nanti waktunya agak nggak kondusif. Jadi saya sarankan Bapak diteruskan sedikit. Nanti ada imamnya di sini kan. Jadi sholat tarawih di bawah. Gitu ya, deal ya? Oke, jadi 3 hari ini kan cuma 3 hari ya untuk kelas saya sini. Terus nanti besok hari Rabu, nanti ya kelas lagi hari Jumat. Udah tuh untuk di bulan puasa. Tuh. Hah? Setelah itu minggu depan UTS. Ya, UTS-nya via open learning. Oke? Di jam kapan? Jam yang sama dengan jam kuliah. Oke? Wah, dia nggak terawih lagi siapa gitu kan ya. Nanti kita bisa dilihat. Kalau mau mundur nanti perwakilan kelasnya saja. Saya waktu ujiannya 60 menit. Nah, tergantung kalian nyepakati kapan 60 menit saya buka. Ini Rusdiansa lah. Hah? Apa? Rusdiansa. Rusdiansa. Saudara namanya Rusdiansa? Saudara nomor 1. Nama saudara kan? Betul.
juga ya. Tapi nanti kalau tidak mau mencari kemudian juga masalahkan saya. Tapi progres apa saya buka dia masih nol terus aktif. Ini kok ada data nol. Yang lain bisa kok. Oh. Dan bisa itu. Lagi ya. Ada lagi yang namanya tahu dia? Ada. Ini ya, yang namanya dia, namanya Ayu Mega Sri Sukma, Muhammad Sofyan, kan Sofyan? Ya tahu, nggak ada kabar. Oke, ya. Baik, itu tadi progresnya. Tolong nih, Bro. Baik, yang baru datang silahkan dikondisikan ya. Sudah buka kan ya? Sudah, Pak. Kalau yang belum buka keluar dulu, kasihan nanti kan. Silakan. Baik, hari ini saya review saja karena saudara sudah baca. Harapannya begitu, walaupun ada yang masih 0%. Oke. Dan perkuliahan ini saya sudah berkali Zoom. Waktu itu saya undang teman saya dari LPSK. Dan saya kira materinya itu sudah setengah dari perkuliahan kita gitu. Sudah menjawab. Yang belum saya tunaikan, saya belum ngasih materinya. Itu orangnya belum ngasih saya, nanti saya minta. Tapi rekamannya sudah saya posting di Open Learning ya. Jadi bisa diakses. Baik. Maka di kuliah ini saya coba konfirmasi beberapa hal saja agar kita punya satu frekuensi. Jangan-jangan bacaan saudara itu tidak sesuai yang diharapkan, gitu. Mata kuliah ini namanya Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Maka start pertama kita harus benar mendefinisikan to define saksi dan korban. Saksi dan korban. Ini ada bukan ada bisnis sekali loh kan. Ada pulpen. Kayaknya berada di cukup yang lembar satu di tanggal berapa. Baik, saya tulis saja lagi. Buat. Oke, saksi korban. Kalau ada orang, ini fiksi ya, sebut saja namanya Jumadin. Ini fiksi, tidak ada nyata. Kalau ada kesamaan nama dan tempat itu tidak disengaja. Jumadin ini naik motor pelan sekali, kecepatannya 90 km per jam. Kata Jumadin itu pelan. Lalu ada emak-emak, ini juga pelan naik motor. Tapi pelannya emak-emak itu kadang membahayakan. Dia men-sen kanan tapi beloknya kiri. Kata dia, karena saya sudah kasih tahu, tolong saya sudah sen kanan itu artinya silahkan ke kanan, jangan ke kiri kalian. Gitu. Karena ada miskomunikasi antara Jumadin dan emak-emak tadi. Jumadin itu nabrak emak-emak itu. Kenapa saya tulis saksi versus korban? Saya mau definisikan dulu di sini. Jumadin jatuh, motornya rusak. Emak-emak, wah, jatuh, motor rusak, kakinya luka, berdarah-darah. Saya mau tanya, mana yang saksi, mana yang korban, mana yang pelaku? Saya korban aja. Oke, ada yang mau komen? Mana saksi, mana korban dari kejadian tadi? Mana yang saksi, mana yang pelaku? Ya, mana korban dan pelaku lah? Saksinya kita nabrak korban, Pak. Ya, korban yang mana? Korban yang nabrak saya, Jumadin. Jumadin, bukan saya om, bukan kamu, jangan pede ya. Jumadinnya. Si korban sih Jumadin. Tapi kan yang nabrak Jumadin. Karena ada sebab dan akibat. Hah? Sebabnya orang tersebut yang seharusnya dalam sebuah aturan itu netting kanan itu belok kanan, tapi dia melakukan hal yang salah
daripada, sehingga mengakibatkan seseorang yang seharusnya bisa melewati dia dengan mudah, namun karena kesalahan daripada si pelaku sehingga Jumadin ini menabrak pelaku tersebut. Oke, si Jumadin tadi kata Mas ini itu korban. Setuju nggak? Tidak, Pak. Kenapa? Karena Siapa korban, siapa pelaku dulu menurut Pak? kalau menurut saya korbannya si Mama. Mama korbannya? Ya karena tadi luka. Iya. Terus si Jumadin ngebut 90 itu. Iya. Lalu menabrak karena apa itu namanya tadi? Miskomunikasi dari Ya. miskomunikasi dari lampu tim tadi. Ya. Jadi pelakunya adalah Jumadin. Pelakunya ya Jumadin. Iya. Padahal motor Jumadin juga rusak. Mbak, mana? Yang bukanya jam 5 sore, ke kanan. Silakan jawab. Yang tadi buka puasa jam 5. Pak. Oke, Mas Juna. Mana pelaku, mana korban? Wah, harus laki-laki, Pak. Pokoknya laki-laki selalu. Pelakunya Jumadin sih. Nah, Jumadin betul. Pelakunya ya. Si Jumadin. Ya, namanya Jumadin juga apa tadi? Karena kalau dia tinggal itu kan untuk kecelakaan sendiri bisa dihindarin, walaupun saya kanan juga ke kiri juga bisa dihindarin. Tapi seperti itu. Kalau dia tidak kecepatannya sudah melebihi batas kecepatan normal yang seharusnya. Oke. Silakan. Mana yang mengatakan pelakunya ada Mama selain Mas ini? Ada pelakunya Mama? Ada? Atau semua sepakat pelakunya si Jumadin? Sebentar, saya mau klarifikasi. Sadar nggak kalau ibu-ibunya tadi itu salah apa tidak? Iya. Kedua-duanya pelaku, Pak. Nah gimana? Siapa yang bilang kedua-duanya pelaku? Dua-duanya pelaku. Dua-duanya sama. Kenapa? Yang Mas Jumadin melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Maksudnya kalian? Itu melanggaran peraturan, Pak. Seharusnya mungkin 40 km per jam seperti itu kan. Nah, dan ibu tersebut sama juga, Pak, melanggar aturan juga. Yang tadi seharusnya belok pasang sen kanan belok kiri, belok kanan, dia malah belok kiri. Seperti itu, Pak. Ada lagi pendapat? Gimana mungkin ada satu kejadian, peristiwa, pelaku semua, tidak ada korbannya? Gimana? Atau dua-duanya korban? Ada yang berpendapat dua-duanya korban? Korban apa? Korban ketidaksamaan, ketidaksinkronan perasaan laki-laki dan perempuan. Gimana? Ada yang mau bilang dua-duanya korban? Toh kalau dilihat dua-duanya remuk motornya, dua-duanya ya, yang satu pasti sakit lah ya, tapi ibu-ibunya luka-luka. Tapi kadang kan luka yang tidak kelihatan itu lebih sakit dibanding yang berdarah ya. Jadi gimana? Saya mau klarifikasi di awal ini agar kita kuliah itu, karena terkadang tidak mudah menentukan mana pelaku, mana korban, mana saksi. Apalagi kalau nanti kita masuk ada satu materi keempat atau kelima itu namanya whistleblower.
biasa baca jurnal. Ini nanti saya upload di jurnal ini akan saya upload di apa namanya? Nah, coba cek apa dia mendefinisikan korban. Di sini misalnya dia katakan korban itu orang yang menderita akan seperti itu bisa person by crime or wrong. Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan. Jadi bukan dia yang walaupun terkadang pelaku itu juga menderita misalnya, tapi dia tidak disebut korban. Dari sudut pandang tidak pidana. Walaupun korban itu bisa dimaknai macam-macam dari luar ya, tapi kita spesifik yang sini karena ini mata kuliah pidana. Korban itu adalah orang yang mendapatkan nestapa, kerugian baik material maupun imaterial dari satu tindak pidana. Dari kejadian tadi kita lokalisasi dulu masalahnya. Ada orang bernama Jumadin mengendarai kendaraan di jalanan 90 km per jam. Dia melebihi batas dari batas kecepatan, maka ianya pun melakukan satu tindak pidana. Ya. Itu satu, tindak pidana satu. Siapa korbannya? Tidak ada. Jadi tidak semua kejahatan ataupun pelanggaran itu ada korbannya. Ya, tidak semua tindak pidana itu ada korbannya. Kalau ada orang naik motor, lalu dia sendiri jatuh, dia korbannya bukan? Bukan, karena dia pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana dia bukan si korban, walaupun yang menderita ya dia. Gitu ya. Tuh, tertuju. Lalu ketika ada orang ngesen kanan ngesen kiri melanggar lalu lintas, itu juga sedang melakukan tindakan. Lalu kalau tindakannya itu merugikan orang lain, ya, nah saat itu dia berubah jadi seorang pelaku. Tapi nanti untuk kejadian itu kita harus lihat lagi di jauh, mana yang realnya salah dan benar ya. Saya tidak mau memberikan, cuma saya membatasi bahwa korban dan pelaku dan korban itu kita harus definisikan dengan tepat kejadiannya. Kadang ada satu kejadian itu kejadiannya beragam, beruntutan, dan itu masing-masing beda tindak pidana, beda kejadian. Ada misalnya begini, ada seorang waktu itu jadi tersangka, bapak dan anak, dia kena tersangka penganiayaan. Kenapa? Karena ada maling masuk ke dalam rumahnya, mereka tangkap, lalu mereka pukuli. Saya mau tanya, saudara sepakat nggak dia ini pelaku kejahatan? Hah? Ada yang sepakat? Si bapak dan anak ini mukulin maling yang masuk ke rumahnya. Saya mau tanya, bapak ini layak nggak disebut pelaku kejahatan? Bapak dan anak tadi. Ada? Tidak. Kalau saya tidak. Kenapa tidak? Itu bentuk suatu pembelaan. Pembelaan, betul. Ada lagi? Ada lagi yang mau komen? Ada yang mau komen lagi? Ada masih tadi itu pembelaan. Tapi itu kejadian nyata. Boleh jadikan dalam ceritanya. Jadi tersangka karena apakah ada ini? Karena mukuli pencuri. Nah, ada kejadiannya, saya nggak bohong ya. Kalau di zaman pidana, 15 tahun penjara. Ya. Ada yang setuju sama polisi? Kalau ini yang wajar sih Pak, dia Ya. nah, untuk pengeroyokan Pak. Kenapa? Untuk pengeroyokan. Oke, kalau diganti satu lawan satu. Merasa Pak. Hah? Pelaku Pak. Kenapa? Kenapa tidak kekerasan? Kenapa? Tidak melakukan tidak kekerasan. Ada maling itu. Jadi kalau ada wali, kalau kita Sebut kopi Pak.
Ngobrol ke depan. Kita sungguhin. Gimana? Diamankan aja Pak. Hah? Diamankan. Diamankan tuh apa? Itu tergantung konteksnya, Pak. Ya. Pengeroyokannya terjadi di mana? Apakah pada saat terjadi tindak pidana pencurian? Ya, anggap saja ya. Mudahnya kita mergoki ada maling di rumah kita. Menurut saya pembelaan, Pak. Hah? Karena Pembelaan? Pembelaan diri, Pak. Karena posisinya kan ini aset-aset kita, Ya. mengapa aset kita. Kan gitu. Berbeda apabila posisi maling tadi berusaha melarikan diri dan di luar rumah tertangkap melakukan pemukulan. Baru kita hajar ya. Ya. Terus ada pendapat yang lain. Kasihan Pak, biasanya Mbak, kasihan gitu. Dia mencuri karena gitu macam-macam. Ada yang mau komentar? Ini coba, ada maling, jelas nih kita hafal itu maling lah, tahu lah itu kejahatan. Tapi itu bisa berbalik, si tuan rumah jadi pelaku kejahatan. Jadi akibat pengeroyokannya jadi Anggaplah bukan pengeroyokan, jadi kata masnya rame-rame. Anggaplah satu atau dua orang, satu kejadian di tempat lain tadi dua, bapak dan anak yang menemukan. Dalam hukum pidana yang dilakukan bapak dan anak tadi sama dengan orang itu tidak pidana. Tapi tidak menjadikan jadi satu sisi bapak dan anak tadi dia adalah korban. Korban apa? Pencurian. Kalau gagal pencurian itu namanya korban percobaan pencurian. Satu pertama dia jadi korban. Pelakunya siapa? Maling. Ketika mendapati maling itu, ya. Nah, ini nanti polisi akan menilai, terutama dalam pengadilan hakim. Apakah prosesnya itu hanya mengamankan? Kalau mengamankan sudah tangkap sudah. Oh, dia bela diri Pak. Sebentar, si pelaku, si malingnya ngapain? Kalau dia keluarkan pisau, ya, maka tuan rumahnya bisa menjawab, saya bela diri. Tapi kalau pelakunya itu diam aja pasrah, dan dipukul sama tuan rumah, maka saat itu ada kejadian kedua. Pelakunya adalah si tuan rumah, tidak pidana yang namanya penganiayaan. Korbannya siapa? Si maling. Karena ingat, pembelaan diri itu ada standarnya. Kalau pembelaan itu melebihi dari treat ancamannya, ya ada satu orang masuk ke rumah, ya tadi ini ya, yang ngancam yang mergoki banyak, itu ancaman si maling itu lebih rendah dibanding nah itu jadi hati-hati ya, jangan sampai kita berubah awalnya dari itu. Begitu juga ke polisi menangkap pelaku kejahatan, boleh. Lalu dia masukkan sel, sama polisi digebukin seorang. Nah saat itu polisinya bukan lagi sedang bertindak selaku penegak hukum, tapi dia sedang berubah menjadi pelaku kejahatan. Maka penting bagi kita untuk mengklirkan yang kita sedang bahas itu apa. Dia dalam tindak perkara apa, korban dan pelaku itu nanti bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, ya silakan. Tentang standar ancaman tadi Pak. Ya. Tadi ada standar ancamannya kan. Misalnya si pencuri itu mau menikam kita. Ya. Kita berusaha melakukan pembelaan diri. Terus dia mau sewa pisau berkali-kali tadi lepas. Kita dapat pisaunya terus kita buka. Standar apa itu Pak? Oke. Dalam proses pengadilan itu ada sesuatu yang agak rumit. Ya, selalu sesuatu yang rumit. Hakim biasanya mengatakan gini, siapa yang bawa pisau pertama? Ya. Siapa yang bawa pisau pertama? Itu yang pertama. Seberat apa ancaman? Beda ya. Oh, yang bawa si maling orangnya kekar, besar, dia tidak bawa pisau. Tapi yang
yang ada di dalam rumah itu dan menemukan maling itu adalah ibu-ibu, ya, badannya kecil, sedang bawa pisau lagi potong bawang di dapur. Itu juga berbeda, ya. Oleh karena itu, dalam pidana itu yang menarik begitu. Seni memperhatikan kejadian yang real, menggali sesuatu itu sampai batas apa. Yang saya sampaikan tadi itu standarnya. Standarnya kalau ada orang ngancam pakai tangan, lalu kita bawa pakai golok, nah itu namanya bukan pembelaan diri. Kok kalau dipikir-pikir aneh juga gitu ya. Bisa jadi yang ngancam itu badannya gede, kitanya kecil kan gitu ya. Tapi memang begitu dalam dunia hukum. Ancaman itu tidak boleh jauh lebih kecil dibanding pembelaan dirinya. Gitu. Maka ada kejadian seorang, mohon maaf ya, perempuan mau diperkosa itu. Nah itu jadi perdebatan panjang. Lalu perempuan itu menikam si pria. Sebatas apa itu sebagai pembelaan diri? Itu nanti dalam hal itu biasanya akan dihadirkan perdebatan tentang ahli. Ada ahli psikologis. Dalam pidana nanti kita temukan juga ada mata kuliah yang kemarin itu namanya pembelaan diri yang tidak bisa dirasionalkan, karena itu adalah adanya tekanan jiwa yang begitu berat. Jadi contohnya itu perempuan yang ingin diperkosa. Ancamannya mungkin tidak ada. Laki-laki itu tidak bawa apa-apa. Tapi goncangan jiwa yang berat itu dari perempuan itu, diambil pisau, dia tusuk. Nah, itu nanti yang akan menilai psikolog dan psikiater. Gitu ya. Itu jawaban saya. Tidak mudah. Makanya jawabannya itu per kasus. Setiap kasus itu harus dinilai kejadian-kejadian. Jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara itu bukan sesuatu yang mudah ketika kita ingin menggali sesuatu. Itu jawaban saya. Ada lagi yang mau tanya? Saksi, korban, oke. Saksi, pelaku dan korban. Ya. Nah sekarang kita jadi masalah saksi. Kembali ke kejadian Jumadin dan emak-emak tadi. Siapa yang bisa jadi saksi? Yang menyaksikan. Oke, kita sepakat dulu. Definisi bersaksi berarti yang pertama yang menyaksikan. Apalagi? Kalau ada orang lagi di pinggir jalan, kan kejadiannya di pinggir jalan tuh. Nah, terus ada namanya, misalnya ada orang bernama Eko sedang duduk di pinggir jalan, sedang ngemil pentol. Tiba-tiba dia dengar suara brak gitu. Baru dia noleh. Waktu dia noleh itu ada emak-emak dan seorang lelaki pemuda, sebut saja namanya Jumadin. Sama-sama geletak di aspal gitu. Nah, dia tidak melihat kejadian tabrakan. Dia hanya mendengar suara brak. Dia saksi apa bukan? Saksi ya. Kan jangan. Tidak. Hah? Saksi apa tidak? Bukan. Mata kuliahnya ini ternyata mendefinisikannya tidak mudah. Sudah baca semua kan ya? Dan kita nganggap gampang. Saksi itu begitu, korban itu begitu. Ternyata tadi saya tanya, yang tadi ngemil mentol itu saksi apa bukan? Bukan. Kalau tidak ya, bukan. Hah? Bukan. Tidak saksi, Pak. Karena kan syarat sebagai saksi itu mendengar, melihat, merasakan. Itu supaya saya tahu. Nah ini versi masnya saksi. Yang bilang enggak, alasannya apa? Tidak memenuhi syarat saksi. Apa saksi? Karena tidak menyaksikan. Tidak menyaksikan. Tapi dia dengar. Oke, kita cari definisinya. Kan dia keperawatan mendengar, maksudnya tak lihat. Pura-pura lihat di dalam saksi. Karena Habis nengok baru melihat. Hanya dengar aja tadi. Sebelum masuk ke situ.
saksi dulu. Yang pertama, simpel ya, saksi dalam KUHP. Pasal 1 betul benar, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Apakah tiga-tiganya harus? Ya. Menurut pendapat yang saya pahami, itu bisa berdiri sendiri. Kalau lihat definisi ini, yang dengar tadi, walaupun dia makan bakal, dia bisa jadi saksi. Bisa. Cuma di pengadilan, seberapa kuat keterangan saksi itu nanti dipertimbangkan hakim. Kamu lihat, enggak, saya dengar aja. Kalau cuma itu saksinya, ya tidak membuktikan apa-apa, cuma membuktikan ada bunyi, degar gitu. Yang dia saksikan, yang dia lihat adalah orang yang bergelimpangan, ada ibu-ibu dan ada laki bernama Jumadin, geletak. Tapi kejadiannya dia tidak lihat. Tapi dia apa? Dia dengar. Boleh diterima, boleh saja. Tapi keterangannya sebatas, dia tidak membuktikan ada tabrakan. Nah, yang ini sekarang, kenapa tadi saya ngomongin saksi korban dan pelaku, emak-emak dan Jumadin itu bisa jadi saksi apa enggak? Bisa. Karena dia rasakan sendiri. Itu. Cuma pertanyaannya, nanti hakim itu akan menilai objektivitas satu kesaksian. Jadi kalau ditanya boleh jadi saksi atau tidak, boleh. Nah sekarang tadi seberapa kuat kesaksiannya, yang ini kalau alami sendiri ini seberapa objektif. Kata imam-imamnya, saya tuh nggak ngapa-ngapain, Pak. Saya cuma naik motor, tiba-tiba ditabrak dan apa salah saya, Pak? Kan gitu kan tadi. Kan gitu ya? Ya pasti kan bilang begitu. Bayangkan Pak, saya mau jemput anak saya bawa pelan-pelan Pak, ditabrak. Apakah anak muda yang menabrak saya itu tidak punya ibu? Gitu kan? Bayangkan kalau ibunya yang begitu, saya begitu. Contoh saja ya. Lalu nanti apa? Versi kejadian si mas-mas, versi si Jumadin. Pak, saya sudah ngebut Pak, mau ngejar itu kuliah. Pak, ngejar kuliah. Jadi salahkan dosen saya Pak, kalau saya suruh. Dia sudah ngebut Pak. Dan saya lihat betul dari jauh, sen ibunya tuh ke kanan. Sehingga saya mengarahkan posisi badan dan motor saya ke kiri gitu. Seperti saya bayangkan itu di sirkuit Mandalika. Gitu ya. Tapi tiba-tiba ibu itu ke kiri Bang. Yang harusnya ibunya ke kanan. Nanti polisi akan bilang, setahu saya di MotoGP itu mereka nggak pernah ngesen. Gimana ya? Berarti ibu-ibunya nggak salah ya? Nggak. Nah, pembuktian dari seorang saksi itu tidak semudah itu. Ya, objektivitasnya dipertanyakan. Sebagai apa dia? Sehingga ketika ia dihadapkan di pengadilan sebagai terdakwa, dia tidak disebut, kalau pelaku itu didakwa, dia tidak disebut sebagai kesaksian. Ia tidak disebut sebagai kesaksian, walaupun pada pengertian awalnya itu kesaksian. Kan dia alami sendiri. Kan ditanya, apa betul saudara bunuh si itu? Kan gitu. Apa benar saudara tusuk? Yang tahu betul kan dia. Tapi dalam pengadilan tidak disebut sebagai kesaksian. Tapi apa? Apa? Tidak, itu perdata pengakuan. Dalam pidana, ada yang ingat? Apa namanya?
sesi terakhir dalam pembuktian itu bagiannya si terdakwa. Nah, apa namanya? Sesi apa namanya? Apanya Pak? Nama kesaksian dari seorang terdakwa yang didakwa itu apa? Dia tidak disebut saksi, jadi tidak disebut ahli. Nah, cari alat bukti itu apa aja? Hah? Ada yang masih ingat? Oke. Ada yang masih ingat? Namanya adalah keterangan terdakwa. Apa bedanya? Di pengadilan saksi itu perlu disumpah. Saudara saksi, kata hakim, ikuti saya. Demi Allah, kalau muslim, demi Allah saya bersumpah. Hakimnya, tolong tirukan hakimnya. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain dari sebenarnya. Intinya gitu, dia bersumpah. Tapi karena sesinya si pelaku itu tidak disumpah. Dalam dalam hukum acara pidana itu ada nanti ditemukan bahwa si pelaku itu punya hak untuk bohong dan dia tidak dihukum atas kebohongan. Bukan saya yang nabrak, motor saya tuh nggak bisa saya kendalikan, kata si pelaku bernama Jumadin tadi. Saya sudah berupaya ke kanan tapi motor saya belok ke kiri sendiri. Misalnya dia berbohong seperti itu. Misalnya, jadi dia tidak akan dihukum. Sebaliknya saksi yang berbohong itu bisa dikenai pasal apa? Sumpah palsu. Oke, saya runut sedikit. Oke, itu saksi, korban, dan pelaku. Ini berkaitan dengan nanti bukan ya? Nanti di lapangan saudara akan temukan seperti yang disampaikan waktu pertemuan dengan LPSK itu. Ketika ada seorang, ketika kita masuk ke materi whistleblower. Whistleblower ini saksi, iya, dia punya kesaksian. Dia pelaku, seringnya iya, dia pelaku. Apa dia korban? Tidak, dia tidak korban. Tapi dia, ada yang masih tahu ingat apa pemahaman whistleblower? Whistleblower. Pernah baca? Ada di materi Pak? Iya, ada. Ada yang tahu whistleblower apa? Nanti saya jelaskan. Yang mau bicara ngobrol di luar dulu nggak apa-apa, saya persilakan. Oke, baik. Ini ada kejadian, ada pelaku. Saya bacakan sekarang terlalu kelihatan. Oke, ada orang namanya Stanley Gary. Dia dipenjara karena mengajukan dugaan korupsi di Universitas Manado. Pelakunya namanya Pilotus, rektornya. Pilotus kemudian melaporkan balik Stanley ke Polda yang sudah diputus besar. Kejadian kedua ada orang namanya Daud. Pelaku, pelapor juga korupsi. Bahkan dia dilindungi dengan SK, terlindung posisinya. Dia pelapor yang beretikat baik dalam perkara. Kalau ini kejadiannya, berarti si Daud ini turut serta korupsi.
tapi bukan pelaku utama. Yang nyanyi di depan begini. Oh, yang ambil bukti itu yang banyak yang ini Pak, ini. Saya berani bersaksi, saya akan tambahkan bukti-buktinya, saya akan hadirkan bukti-buktinya. Iya Pak, saya ngaku saya salah Pak. Tapi yang lebih salah itu Pak ini. Nah, konsep whistleblower itu intinya begitu. Kejahatan yang dilakukan oleh tidak hanya satu orang, ya, dilakukan tidak hanya oleh satu orang, lalu salah satu pelaku ini secara sukarela mengajukan diri sebagai whistleblower, peniup peluit, untuk menceritakan kejadian itu selengkap-lengkapnya, dengan harapan, dengan permintaan imbalan, dirinya dikurangi, tidak bebas, tapi dikurangi, karena sudah beriktikat baik dan sering digunakan kata-kata polisi itu apa dia? Kooperatif. Paham ya? Saat itu dia berlaku sebagai saksi, saat itu juga dia berlaku selaku pelaku. Karena dia turut serta melakukan. Kenapa ini dikejar? Karena banyak kejadian itu yang tahu hanya pelaku-pelakunya saja. Misalnya ada 4 orang ABCD melakukan pengeroyokan. Ya, si korban lapor, Pak, yang keroyok itu ada ABCD. Kata si polisi, saksimu mana? Ya saya Pak, saya saksinya. Ini Pak ini bonyok di sini nih. Kata polisinya nggak cukup buktinya. Ya, nggak cukup buktinya. Apa yang dicari? Salah satunya dikejar adalah pengakuan dari 4 orang. Oh, nggak ngaku, tapi ada 1 orang yang bersedia ngaku akhirnya. Nah, dia inilah yang menjadi whistleblower, yang menjadi pengungkap. Tapi kalau kejadian begini, itu kan dia resikonya tinggi. Kenapa? Rawan diserang oleh disuruh tutup mulut. Nah, bagi yang suka nonton film-film aksi itu sering kejadian gini. Ini saksi yang kunci ini dikejar pada pimpinan. Nah, salah satu reason inilah kenapa muncul namanya LPSK yang ditugaskan untuk menjaga, melindungi saksi dan korban. Karena kasus-kasus begini itu banyak terjadi. Si orang yang tadi satu ini di antara yang banyak ini seringnya nggak berani nyanyi. Kenapa? Wah, remuk saya Pak kalau saya ngomong Pak. Ya mungkin yang sudah kerja tahu, mungkin dikejar misalnya yang di mana saja lah ya, dan dia tahu di situ ada kesalahan, tahu pasti sering dibawa-bawa, tahu nih, oh yang ini korupsinya ini tuh, yang ini tuh. Tapi berat dia mau nyanyi, kenapa? Nah, tekanannya sangat tinggi, sehingga hadir LPSK itu salah satunya. Walaupun kemarin diskusi kita ya, seberapa efektif LPSK itu kita tidak tahu. Oke, saya berhenti di sini sebenarnya. Jam berapa? Jam 4. Oke, ada 5-10 menit buat sesi bertanya sebelum besok pekan depan saudara UTS. Materinya apa? Materi dari 1 sampai 7. Oke, saya mengingatkan juga satu Pak. Ada nilai tugas. Tugasnya kayaknya ngumpul bersama. Apa 2 orang? 1. Baru 1 yang ngumpul ya. Oke. Tugas poinnya ini 30%. 30% dari penilaian. Jadi saudara, sebagus apapun UTS-nya, sebagus apapun tugasnya, yang ngumpul tugas, Yang minimal 25 halaman. ya, minimal 25 halaman, daftar pustaka minimal 20. Oke. Pak berangkat. Nah, ini pelatihan. Kalian semester berapa itu? Nah, di semester 7 kalian boleh skripsi. Di kurikulum yang baru, nanti akan misalkan kalian semester 7 bisa lulus. Semester depan bisa lulus. Amin.
Dengan syarat kalian bisa salah satunya bikin skripsi. Nah, salah satu syarat skripsi itu yang diterima. Saya cuma melatih saja menulis skripsi. Ini kan 25 halaman. Kecil kan? Skripsi mungkin berapa kali lipat ini. Nah, juga latihan dibutuhkan pustaka yang banyak. Wah, tulisannya tebal kok. Setiap pustaka cuma 5. Nanti dilihat di skripsi data pustakanya. Oke? Siapa namanya Muhammad Ali di mana? Katakan. Kita 94. Oke, mari kita lihat halamannya berapa? 26. Oke, udah masuk. Mari kita lihat. Dua lima kan nih? Sudah belum? 25 nih. Apa 20 kan nih? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 20. Oke, kita mulai. Oke ya, baik. Ditunggu tugasnya. Maksimal kapan? Batas waktunya sepertinya sekitar berapa belas juni gitu. Ya, ada di jadwal kuliah saudara. Pokoknya hari terakhir jadwal kuliah itu saya tutup, saya close. Hari itu juga terakhir saudara bisa progres di open learning. Hari itu juga terakhir saudara bisa kasih. Hah? Bukan sebelum UAS, per tanggal itu. Nanti saudara ngeles lagi gitu ya. Cari tanggalnya di jadwal saudara. Begitu, ada pertanyaan? Nggak ada Pak? Alhamdulillah. Bisa sholat isya dan tarawih ini. Atau mau ngemil lagi? Cukup? Baik, saya nggak lama ya. Jangan dibilang ini korupsi ya. Kita sepakat dulu ya. Karena di bulan puasa juga saya menghormati waktu saudara. Ya, mudah-mudahan kita bisa maksimal. Ya, ini sesinya cuma sedikit. Saya cuma mau review saja. Saya tidak bisa banyak kasih materi. Ketemu ya, ada yang mau tanya? Dari contoh fiksi dari kasus yang Jumadin tadi Pak. Ya. Kan yang lebih kurang ini Restoratif justice. Ya, mungkin bisa tidak penyelesaiannya dengan seperti itu Pak? Karena kan masih bingung gitu Pak, mana pelaku, mana korban. Itu gimana Pak? Ya. Umpama kalau di penyelesaiannya seperti itu. Baik. Mediasi gitu Pak. Itu yang sekarang dikejar ya. Memang itu yang sekarang dikejar. Kenapa? Karena kadang kita tidak selesai perkara itu dengan mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi lebih pada saling merelakan saja, saling memaafkan. Ada sama-sama rugi tuh. Si Jumadin rugi, ibunya rugi gitu. Nah, nanti saling diomongkan, kita mau menyelesaikan ini gimana? Apakah mau saling ganti rugi, ada ganti rugi atau tidak? Nah, itu terkadang solusi penyelesaian masalah itu lebih ada pada taraf dimusyawarahkan dibanding di pengadilan. Kalau di pengadilan diketok, udah gitu aja. Korban kadang nggak merasa apa-apa. Kok gitu doang? Saya pernah di dekat rumah saya itu ada anak SMA, waktu itu dia masih SMA, jaga warung. Ada orang entah dia lagi mabuk atau tidak, dia datang ke warung itu, lalu ngambil uang dan mukul anak itu pakai palu. Bocor ininya. Anak itu takutan ya, setiap jaga toko dia takut, dia bocor kepalanya. Si pelaku itu kena cuma berapa bulan gitu. Tahu-tahu orangnya bebas gitu aja kan. Rasa keadilannya korban itu hilang. Lebih dengan restoratif justice itu kenapa dikedepankan? Karena harapannya itu lebih bisa memenuhi. Selain juga di file saya di materi saya di hukum penologi sepertinya saya posting kondisi lapas ya, karena itu dikaitkan dengan lapas itu ternyata tidak kondisi yang saat ini itu tidak menghasilkan jadi orang baik kan gitu ya, mereka penuh, mereka susah dan sebagainya. Wallahu itu jawaban saya singkatnya. Nah, gitu. Ada lagi mau tanya? Tidak ada, cukup. Oke, perkuliahannya saya kira cukup. Saya mohon maaf kalau ada waktu yang
terpotong, tidak baik. Ya. Kita temu hari Rabu ya, Rabu besok ya. Rabu besok jam 7.15, nggak apa-apa mundur dikit, gitu ya. Oke, deal. Sip. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.